Dokter Suryo dan Dokter Tifa, jangan terlalu geeran, jangan terlalu batingkah. Kita bilang kau ya, kau saya ya, itu otaknya Renata, kau saya ya. Jadi kau nyimak sudah kalau Renata bilang kau saya. So, gaya membentulkan. Cocoklah kalian dua itu, Dokter Tifa satu yang Roy Suryo. Ya satu pasang kalian berdua. Nggak ada edukasi yang ada isinya, mau orang nangkap, mau orang masuk ke otak, yang ada itu kalian menjeratkan orang. Sorry dompet emak. Lanjut kata-kata dulu, kasih Karatu puas dulu Karatu sebelum jalan. Makanya saya sudah bilang, jangan bilang, mau benturkan siapa yang mau benturin kok. Terus kau pergi di Polela nunjuk surat, takut-takuti orang, nggak pakai lagi tuh, bukan zamannya Pak. Nggak pakai Pak. Kalau mau jago langsung surat datang ke rumah, bukan nobar-nobar di TikTok, bikin malu-malu. Aduh Pak, kalau ngomong tinggi, kurang-kurangi sikit Pak, masih ada lagi yang lebih tinggi Pak. Masih banyak orang lebih tinggi Pak. Aku aja lebih tinggi dari Bapak. Nggak mau Bapak kau. Pak, kau kalau sudah masuk di TikTok tidak ada lagi kau Bapak, tidak ada lagi kau bilang halo Tuan, halo Raja, nggak ada lagi. Namanya kalau kau sudah masuk di TikTok kau jadi sampah. Kalau kau udah lawan netizen berarti kau sampah sudah. Itu aja, tinggal terima. Jangan kesok mau dihargai, mau dipanggil ini, panggil itu, nggak ada. Kalau kau mau dihargai, kau hargai dulu orang, sopan juga sama orang biar orang hargai kau. Tunduk, bila perlu orang cium kakimu. Apa? Nah, ini kan kamu bilang Renata punya mulut kan, Renata punya mulut kan, suka karang-karang ini kan. Nah, sekarang ini saya tidak pakai maki lagi. Kalau mau kalian orang hargai kalian, hargai duluan orang ya. Iya, jangan sok. Kalian kayak Polela mau nakut-nakuti, bukan zamannya nakuti. Kalau jago Pak, surat langsung di alamat Pak. Dokter Tifa, Dokter Tifa, Roy Suryo, dengar ya satu pasang ya. Kalau mau kasih surat orang tuh langsung ke rumahnya. Jangan nobar-nobar di TikTok, sama aja kalian mempermalukan. Dan udah tahu netizen Konoha ini parah. Kalau dilawan jangan kalian sok. Kalau nggak ada kelayan di dunia nyata, mending kalian diam-diam, mending edukasi aja di TikTok, jangan banyak bacot. Seolah-olah kayak mereka hebat. Nggak boleh meludah. Nah, itu kayak Jesko itu meludah, nggak boleh meludah. Makanya bilang kita jangan terlalu sok-sok lah. Kita jangan mau sok ini. Kalau mau dihargai, hargai dulu orang. Rapikan mulut kau juga. Dia bilang, Renata yang itu Dokter Tifa bilang, Renata yang ngomong lain. Anjing, kau yang duluan bilang katain lakiku, gusiku sakit. Terus kalian bilang aku klinik. Sekarang kenapa Renata punya mulut lantang? Makanya, sunggokong Dokter Tifa, leher itu kalau taruh tenggelam ditarik. Kan banyak ajudan di situ toh. Banyak tim itu tarik aja kepalamu biar bunyi langsung lehermu bisa kelihatan. Kau duduknya tenggelam, udah duduk udah pendek tambah tenggelam, makanya pakai kursi itu yang tinggi biar kelihatan. Masa dekor Renata yang bilang lendir anjong Tifa. Tifa kau yang duluan Tifa, katain saya Tifa, jangan kau jangan kau lupa ingatan sudah Tifa. Tifa yang jalan kayak bongkokan udang gitu, kayak lobster karang gitu. Kalau lihat sudah lobster sama udang kayak kelihat kau lah. Setan kau. Mau sok ini kalian jangan membenturkan saya sama Dokter Tifa. Sejak kapan kita membentur? Emang kau siapa? Kalau kalian ngomong itu ada isi, pasti kita menghargai kalian. Kalau kalian isinya juga tukang bully, satu berjamaah, sorry nih sorry. Ngomong itu rasa-rasa sedikit, merendahkan diri itu bukan berarti direndahkan. Baru ini aku lihat pengacara membela tukang bully. Body shaming, tukang bully. Dibully balik tidak terima. Padahal dia tidak lihat kondisi tubuhnya Kak, kondisi badannya yang timbul leher nggak ada. Kayak penyu yang masuk ke dalam penyu ada dia semua kayak penyu kalau ditahan kan masuk ke dalam. Bukan tambah keluar tapi dia tambah masuk ke dalam. Itulah kau Dokter Tifa.
Dengar ya Dokter Tifa dan Dokter Andi, jangan terlalu gegeran. Siapa juga yang mau benturkan kalian, nggak level. Mending kita dengar Bang Yoman, Novi, Kamika, itu Kamaira dorang, itu bagus. Walaupun dorang terlalu cerewet, tapi ada pemasukan juga ngomong. Kak Ratu, wah, lihat itu Kak Ratu. Woi Dokter Tifa, Kak Ratu, Walaupun dia begini, otaknya lebih cerdas dari kau. Mending Kak Ratu yang jadi hukum, kau yang jadi Kak Ratu aja. Masa membenci. Aku jengkel yang kemarin juga sudah begitu buat Viti kan? Ya buat Viti. Lihat mereka punya model itu. Ya ampun. Aduh, saya lihat. Aduh. Ada pula yang typing di bawah kan. Ira pun ikut typing juga itu. Ira ikut typing juga di situ. Nggak usah sibuk dan Ira Kak. Dia lagi turun down, bukan naik down tapi turun down. Nggak usah dia biarkan aja dia berkeliaran. Namanya juga. Dia juga senggol-senggol kita, tapi kami nggak mau membahas itu sama Renata deh. Dia Nggak usah Kak, nggak usah. Biarkan aja dia itu. Nggak usah. Dia lagi cari pamor dia lagi naik daunnya lagi turun. Jadi biarkan aja dia suka-suka dia mau tapping, nggak usah lagi digubris. Karena anggap saya dia itu lagi kurang beres, jadi biarkan aja Kak, nggak usah senggol, biarkan aja. Senggol berarti kita takut sama Ira, ya? Nggak usah, bukan gitu Kak. Nanti dia naik down, dia lagi karena dia lihat kita paling rame di sini, dia bingung di sana, dia bingung. Nggak lah, room dia rame juga kok, banyak yang naik. Tuh, terlalu kegeeran. Itu Kak Ratu. Kemarin dia bilang room kita room Puki, tapi ya biarkan aja lah. Anggap saja dia nggak waras, biar aja. Siapa Dia yang tidak bilang? beda jauh juga dengan Dokter Tifa sama dengan itu si Siapa Roy yang bilang? Yang bilang room kita room Pukir siapa bilang, Dek? Ira. Oh, Ira bilang gitu. Iya. Mami merepet kau kemana aja? Kau lempar paus di sini. Bunda merepet ini kemana lah? Jangan dia pengacaranya ini Dokter Tifa, jangan ganggu Mami merepet. Nanti habis dia. Merepet. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, masih hidup kok deh. Enggak, Bunda baru 3 hari lalu baru datang dari hajian kan, udah Bunda bilang kan. Ya. Oh iya, maafkan sayang, pantas dicari nggak ada ya. Iya sayang, kan kita kalau yang begitu-gitu kan nggak mesti dipublikasi. Ya bener. Kau ngomong Bunda tuh juga nggak kerasan pernah dikit dong, suaranya on cam lah. On cam dari mana dirimu kehilangan orang ini? Ada nggak disebut aku di sana? Kemarin kan aku pesan sebut ya aku di sana, aku bilang. Aku udah sebut, semua mudah-mudahan panjang umur, tidak ada huru hara lagi, adapun huru hara. Amin. Aku nggak Amin ya rabbal alamin. Bunda merepet. Sekarang yang kita lawan Dokter Tifa sana. Sunggoko rambut pirang itu PH-mu. Jadi kau jangan marah kalau kau bantai kita, kau siap sudah terima apa adanya. Bunda itu sekarang nggak mau, makanya Bunda itu malas komal-komal, malas gimana karena kan. Kau tambah ganteng kamu. Ya alhamdulillah berkah ibadah, masya Allah tabarakallah. Baru pulang dari tanah suci loh, Dek. dari situ. Iya, aku tahu. Besarin Bunda lah. Berasik Dia besarin. tambah ganteng, aura aura keluar. Ya, aura positifnya keluar. Oh, masya Allah. Besarin Bunda lah. Besarin dong. Wih, ngeri kali. Wih, dia pun jenggot Arab. Kau udah kayak Usama bin Laden aja. Ya gini baru maco, gini baru maco. Selamat pagi Pak Haji. Masya Allah. Selamat pagi. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, mantap. Woi, kopi ini kopi Bugis ini. Bugis punya nih, keren ini. Iya. Jadi saya hanya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua, adapun problem-problem yang ada ya kita selalu media sosial ini Bunda banyak banget pencerahan yang Bunda dapat di tanah suci, yaitu antaranya adalah sesuatu konflik kalau tidak ada penggiringan itu ya suatu fitnah namanya. Kita digibahin,
kata Ustadz aku di sana dan Habib, makin kita digibahin, makin kita dihina, makin kita diturunkan derajat kita. Selama kita benar, cukup kita diam dan jangan melawan, karena karma is real. Itu aja sih. Iya, Man. Makanya Bunda sekarang nggak pernah ikut Komal, paling live sendiri. Lebih baik kita menceritakan kehidupan kita, pengalaman kita, karena di dunia media sosial ini satu aja kata kita salah digiring sampai meninggal dunia, ya kan? Betul. Intinya semua Bunda semua udah doain sehat-sehat, tidak ada lagi problem-problem yang mana Bunda lihat kemarin kita kompak. Mudah-mudahan ada titik terang lagi, kita bersatu. Yang namanya juga miscommunication, ada udang di balik batu, ada kompor meleduk. Abaikan aja sih menurut aku. Kita ini kan udah berumur semua. Allah tuh nggak tahu kapan kita dicabut nyawa kita ini gitu loh. Betul, Bunda. Ada udang di balik batu, ada rambut pirang sekarang jadi hantu. Itu aku nggak ikut campur ya guys. Maksudnya kan Bunda kan baru comeback Kak. Bunda juga nggak tahu masalah apapun gitu. Sampai ada video yang dikirimkan sama orang yang ya tau lah, yang beredar katanya situ Bu, lillahi ta'ala, wallahi tallahi billahi, Bunda ikhlas. Sampai sekarang pun si Ono yang laporin aku yang dari Makassar, buktinya mana? Belum ada sorot somasinya, ya kan? Ini udah jalan berapa bulan? Ya Allah Maha Kuasa memperlihatkan semuanya, orang yang baik yang mana, orang yang tulus yang mana. Pokoknya kita gini loh, kita jaga, kita itu positive vibe ya, karena kapan kita melayani percuma juga kita membuat klarifikasi dan sebagainya ya. Kalau kita udah dibenci orang, walaupun kita berbuat baik 1000 kali lipat kebaikan, ya namanya sudah ada racun dan udah ada penggiringan, itu nggak bakalan lagi dianggap. Benar nggak teman-teman? Sedih sih Bunda, sedih sih sebenarnya ya. Ya mau di mana lagi Bunda yang nggak ikut campur masalah kalian ya nggak sih? Bukan Bunda bilang berpihak A dan B, intinya adalah Bunda tabayun sekarang, memperbaiki diri sekarang, ya nggak sih? Serasa Bunda ceramah ya Allah. Kok pada diam? Tapi mendengarkan ceritamu. Aman lah. Renata, ada yang mau ditanyakan sama Bunda Marepet atau kritik? Dinda, silakan. Bunda udah lihat sih video-video yang ada di YouTube, Bunda udah lihat juga. Cuman selalu Bunda berdoa, ya Allah kasihlah titik terang, karena semua di balik ini semua ada oknum-oknum yang mencoba untuk memecahkan belah sebenarnya. Iya Kakak Ratu, iya Kakak Merepet. Oh iya. Tapi kita lagi bantai-bantaian sama kakakmu itu, Dokter Tifa sama Roy Suryo. Sekarang ada lagi yang baru, satu pasang, Roy Suryo. Kau jangan gabung-gabung.
Ya bunda ikut nggak ikut campur, cuman bunda kan Iya. gini, bunda nggak ikut campur, cuman kan bunda kenal Ratu Keriti, Renata dan semuanya. Jadi ya kan sekali-sekali nanti takutnya dibilang, oh, bunda kemana? Sombong begini-gini ya, bunda mampir-mampir gitu loh. Ya, mantap. Ini baru netral. Ya di sebelah juga lagi live bunda juga masuk di sini, bundanya masuk, tidak ada satupun bunda di sebelah menjelekkan ini, mengklarifikasi ini begini, bunda cuman masuk sini keluar sini, bunda nggak mau, sekarang nggak mau pusing, Betul. yang Jangan penting ikut-ikut kita ya. Jangan ikut-ikut kita ya. ya yang penting bisnis bunda jalan udah kelar, Iya, karena mantap. Menyala. lambung tengah ini mesti diisi. Iya, jangan Iya, harap betul, koin aja. betul, Nggak cukup kalau harap koin. Kalau ngapain, kalau koin dia mau dicari ya kita bisa aja cari koin di sini, kita sekali menyala aja udah bisa. Koin nggak kenyang. Nasi yang kenyang. Intinya adalah bunda Ratu Kritik, Mak Malana, aku udah japri ya kan, mau ikut bisnis bunda apa enggak terserah. Intinya adalah kalau bunda ada bisnis, kenapa saya nggak mengikutkan teman-teman semua, gitu ya kan. Enaknya bisnis dasteran aja, baju-baju. Jangan skincare. Bunda skincare-nya itu udah 13 revisi loh, dan itu sudah sangat membuming loh. Kalau skincare sekarang, Pak, banyak saingan. Mending baju, daster. Enggak, di bisnisnya bunda itu buka saingannya itu malah kita mau bikin konser mewah di Sulawesi. Oh, Nanti grand opening kalian datang semua, bunda undang ya di Jakarta, grand opening produknya. Konser dulu Wow. baru grand opening. wow, keren. Menyala bundaku. Iya, karena kenapa bunda kalau ngikutin jalur berpihak sini, ikut sini, nyampaikan ke sini, sama aja bunda kayak setan. Mengurang-ngurangi rezeki. Intinya adalah apapun permasalahan bunda-bundaku, orang-orang tuaku di sini, kalau teman-teman semua merasa benar, perjuangkan, ya, gitu aja. Jangan pernah takut sama manusia, karena ada Allah bersama kita, gitu aja. Kita kan makan nasinya sama-sama. Kalau dia makan batu, makan besi ya itu masih ada rada-rada sedikit ya. Gitu. No comment kalau yang itu. Mending kau turun cepat. Pak Haji, sorry. Kita lagi kacau ini, lagi lawan itu Dr. Tifa sama si Roy Suryo. Ya gue nggak, Dokter Tifa pun bunda nggak kenal. Iya, Dr. Tifa itu kakakmu yang kau lagi pakai itu. Yang mana? Aduh, Dr. Tifa itu yang sekarang lagi tangani kasusmu. Ama Ratu Keriti coba japri bunda, Mama Lana coba yang mana? Kan kalian punya WhatsApp bunda. Punya. Kami lagi Punya, tantang sama pintar Dr. aja. Tifa itu yang omongnya terlalu tinggi, selangit. Coba Tapi- japri bunda yang mana orangnya? Akunnya. Nantilah. Janganlah begitu saudara-saudara. Media sosial ini kita anggap kayak hiburan kita, benar nggak? Nyanyi-nyanyi aja dulu. Boleh ngerokok nggak sih? Mengkonsumsi zat yang ditampilkan di dalam live ini dapat membahayakan kesehatan Nggak, Anda. Itu cuma 10 menit.
Ya itu tadi malam, kapan malam aku seliriwan dia punya Viti itu kaget aku, tapi yang buat Viti siapa itu ya lupa aku. Tapi itu seolah-olah dia itu ya maklumi aja lah. Terlalu lebay orang bilang. Mbak Bulan, mana jempol-jempolmu Mbak Bulan? Mbak Bulan. Oh, Mbak Bulan, jempolmu kemana? Yang penting jaga kesehatan semua, jangan karena Amin. jangan sampai yang begini-begini. Amin, juga. amin, amin. Jangan sampai masalah begini dan masalah begini. Al aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pula pada tubuh yang sehat. Jika kita punya akal yang sehat, tubuh kita juga sehat. Sebentar kau masuk YouTube ya, sebentar siap sudah kau masuk YouTube. Jangan on cam. Sebentar lama masuk YouTube semenit aja. Bunda merepet nggak pernah takut masuk di YouTube, masuk di mana. Yang penting Bunda kan nggak ngata-ngata apa-apa. Iya, nanti Dokter Tifa sama Roy Suryo masuk YouTube sebentar, kasih masuk YouTube. Nanti saya kasih tahu YouTube-nya ya. HTG video ya. HTG video. Kalau mentang-mentang Bunda naik di sini terus masuk di YouTube itu kena pasal loh. Gak apa-apa, HTG video kayak. Nanti ingat sebentar jam berapa kakak naik, nggak lama sudah masuk YouTube. Jujur Kenapa? loh ya, jujur sekalang, jujur. Pulang dari umroh gue kalau merasa Bunda benar dan Bunda dimasukkan di YouTube dan digiring opini, Bunda nggak kasih ampun. Wow, keren Bunda ini ada Bunda ini. Kenapa gue bilang seperti itu? Gue nggak ada ikut campurnya, walaupun gue ada di mana. Yang penting kan aku nggak ikut campur. Kalau ada wajah aku mereka masukkan di YouTube, terus dia nggak crop, ya wajah aku, dan aku tidak membahas apapun. Oh kena kau. Iya, karena sekarang Sunggokong ini si Dokter Tifa ini semakin liar sekarang, semakin liar. Kalau dia tahu kau anaknya dia, kau masuk sini habis kau. Udah dia cuci sebentar, ada aja pembahasannya, inilah keluar dari mulutnya. Si nenek tua itu, si nenek dajjal itu. Dokter Tifa itu memang paling terdajjal di dalam TikTok ini. Siap aja kau sebentar dibantai. Renata. Kalau gue saya kalau saya dibantu tidak ada Ingat nggak pesan permasalahan. kakak kemarin? Kalau Pesan kakak kemarin ingat nggak? Oh, ya. Kalau aku bekerja. dibantai dan tidak membahas dia, berarti perlawanan ya bendera merah gue udah menyala. Jangan kau panas lah, karena soalnya kayak kemarin ada orang yang naik di sini, dia kayak cacing kena abu panas itu, lihat kan, coba cacing kalau taruh di abu panas, merontah. Itulah si Dokter Tifa. Intinya pesan aku ya, ini kalau ada yang masukkan di YouTube aku nggak ada masalah. Di sini udah berteman lama sama Bunda Ratu Kritik dan semuanya. Kalau Bunda masuk di YouTube dan wajah Bunda nggak dikerap, nggak membahas apapun di sini, ya, berarti ada pasalnya loh. KHEPA baru. Iya, makanya saya bilang kakak itu hati-hati, sebentar dia radang dia kayak abu panas, kayak cacing kena abu panas. Radang dia sebentar. Bunda menjilat dulu. Mami Iza. Umi yang jaga Umi. Mami Iza. Mami Iza ini naik di atas, dia diam lagi. Tidur dia tuh. Ya ampun. Nggak tidur dia kalau tengah malam deh. Oh. di sana Itu. tengah malam. Ya Bunda undur Itu. diri ya, mau sholat duha dulu ya. Soalnya Dokter Tifa ini bukan rada-rada, memang udah penyakitnya rada-rada. Itu urusan kalian. Radang, penyakit radang dia. Bunda mau sholat duha dulu, mendoakan semua mudah-mudahan jadi baik-baik aja. Amin, thank you so much. Jangan lupa doakan kita orang miskin menjadi orang kaya.
Gak ada yang miskin, gak ada yang miskin. Gini loh, gak ada yang miskin. Kita sudah diukur semua oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, cuy. Amin. Sisa Amin, menunggu ya aja Allah. Allah menurunkan. Gini loh, sebelum kita lahir Allah sudah menitipkan semua rezeki. Sisa kita menunggu kapan aja itu rezeki itu Allah turunkan ke kita, itu aja. Nggak ada- Amin. nggak Play ada manusia collection. miskin. Amin. Amin. Nggak ada, Kalau cepat laku kalau kita jualannya. miskin, Amin. kalau kita miskin, yang penting kita kaya hati dan kita masih bisa makan kok. Yes. Betul, 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 betul. Betul. Ya udah Nanti ya. sebentar Kak, Bunda, kalau masuk YouTube aku lihat judulnya, soalnya kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, radang-radang sih. Masuk YouTube kalau tidak itu sesuai dengan perlawanan judulnya. gue udah mulai. Kalau itu kalau gue dibawa-bawa perlawanan gue udah mulai nih. Oh jangan, aduh jangan. Nggak mau kalau nama-nama gue dibawa dengan aku naik di sini silaturahmi, tiba-tiba wajah aku ada di YouTube, selesai perkara. Dia tuh cemburunya parah, itu cemburunya membabi buta, dia tuh cemburunya. Ayo Mabulan, gimana jempol-jempol? Aku undang dulu Mabulan. Mabulan. Udah ya, mau sholat duha dulu karena jam 8.33. Lanjut Kak Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you wabarakatuh. Kak Bunda. Renata, jangan lupa pesan-pesan kakak. Oke, siap. Siap, Komandan. Siap. Siap komandan. Halo Karatu. Mau pesan apa itu? Masa Renata sendiri aja yang dipesan, aku mangga. Wah, gimana ceritanya? Wah, Emang pesannya ini seram ini Kak Melana. Pesannya seram ini. aku juga mau yang seram-seram, kasih tahu. Mana tahu nanti kakak ke Jangan. situ. Jangan. Kakak tahunya yang enak-enak aja, enggak boleh yang seram-seram. Benar, siap-siap masuk YouTube kau merepet. Anjur, Mina, jadi anjur. Aku berangkat dulu ya. Bye bye semuanya. Hello, hello, Pray Collection. Good morning, selamat pagi. Lucu kan sekarang kan? YouTube-nya biar beda dengan judul, dengan kelakuannya beda banget. Gak apa-apa, yang penting masuk YouTube. Halo Dr. Tifa, Roy Suryo, selamat kembali. 5.000 po dengan 5.000. Kok GR banget ya Kamelana, GR banget dia. Emang kau kepingin disebut-sebut? Roy Suryo? Jangan terlalu lebay kau, nggak ngaruh bagi aku Roy Suryo. Kau nggak ngaruh bagi aku, nggak ngaruh. Jangan memaksakan diri untuk orang menghargai kau ya. Sorry nih ye, enggak. Kamu apa bedanya kalian dengan itu anak buah kalian di bawah? Tidak beda jauh, satu merek kalian semua. Aku juga kan netizen, tolol. Netizen, wih, sungguh ini dokter Lima bilang aku juga kan netizen. Netizen tai, nggak ada otak tai, makanya jangan hirup terus itu makanan uang donasi. Kasih kembalikan uang donasi orang. Kau yang mau gaya uang donasi orang, yang mau gaya-gaya pakai bagian barang branded tapi uang donasi orang. Aku nggak takut kau Sil. Kau mau buat apapun aku nggak takut. Dengar ya Sunggokong, Sunggokong, Dr. Tifa, Sil alias Dr. Tifa Sunggokong itu nama panjangnya. Sylvia Sunggokong Dr. Tifa. Sylvia Tifa Sunggokong. Itu namanya paling tepat. Kau tidak beda jauh dengan Tifa yang teriak-teriak tapi nggak ada isi, bikin capek tenggorokan, pulang-pulang minum obat. Gaya-gaya mau itu. Emang kau siapa? Ya udah, kalau kau bilang netizen ya sudah, kita hajar kau, jangan kau sakit hati. Renata bilang omong lendir lah, enjong. Kau dolian yang katain saya, makanya saya kata kau lendir. Karena memekmu lendir kok. Ada no, apa aja ba bili po deng. Emang kau berlendir kok. Apa bili po deng apa? Apa so lewat kurus.
Buat Viti, Renata. Kau sakit hati dengan Renata punya mulut. Makanya kau jangan gatal Sylvia Tifa, jangan gatal mulutmu. Cukup aja itu di bawah yang gatal, mulut jangan gatal. Hah? Iya baru bye. Kalau kau memang masalah netizen, itu. kalau orang katain kau tinggal terima, jangan kau LP kan, bikin habis waktu LP itu namanya bukan kerja profesional, tambah menjatuhkan kau harga diri. Eka, so tahu hukum enjong, tarik itu lehermu yang kayak penyu itu. Kenapa, Dek? Renata, Halo kakak cantik. kenapa rupanya? Dia kan buat Viti, ada orang buat Viti, dia buat Viti, yang dia omong itu orang buat Viti. Dia bilang, oh Renata yang duluan, oh Sylvia Tifa. Kalau otakmu sudah timbul tenggelam, mending kau jangan bilang kau saya yang Oh, duluan. Renata yang duluan, bukannya kalian yang bully Renata duluan. Gimana ceritanya sih? Jangan dihilang-hilangin. Itu namanya pre collection, nama panjangnya si Sylvia itu, si rambut pirang, Sylvia Tifa. Ya. Sekarang gini. Renata, dengar kakak ngomong deh, dengar kakak ngomong. Pertamanya gini, sebenarnya dulu Kamalana nggak mau ikut-ikutan begini ya, tapi semakin kesini mereka semakin menjadi-jadi. Seorang Renata itu kalau tidak dipancing dia tidak akan marah. Di sini saya tegaskan, bukan karena saya sekarang berteman sama Renata, tidak. Saya membenarkan yang benar, tegak lurus kata orang dulu kan. Nah sekarang ini, kalian selalu senggol dia, kalian selalu jadikan dia bahan candaan kalian di komal-komal kalian, memancing emosi dia. Nah saat dia taping ke komal kalian naikkan, kalian mute-kan, kalian turunkan, itu kalian perlakukan dia itu tidak seperti manusiawi. Ya semakin menggebu-gebu lah emosinya dia juga manusia yang punya rasa emosi, kalian juga seperti itu. Nah di sini kalian selalu bikin dia kayak mainan, kalian undang, kalian bikin semuanya seperti orang gila dia. Saya manusia, saya seorang ibu, saya seorang kakak, dan saya sebagai perempuan. Saya merasakan apa yang dirasakan Renata. Makanya saya buka komal, kamu lepaskan unek-unek kamu di komal saya. Walaupun akun saya gimana-gimana. Nah sekarang kalian sakit hati. Kenapa? Karena kalian tidak diubah-ubah lagi dengan Renata. Dengan hadirnya Renata, kalian menikmati, kalian bikin Renata sebagai seorang pemain, kalian agar komal-komal kalian ramai. Sekarang Renata tidak ada, mampir ke komal-komal kalian, sepi kalian framing, kalian mengada-ngadakan yang tidak diomongin Renata, kalian ada-adakan. Kalian yang mulai duluan, kok kalian merasa disakiti? Heran deh. Manusia nggak sih? Punya perasaan nggak sih? Coba kalian lihat jejak rekaman saya selama ini. Ada nggak saya ikut-ikutan? Tapi karena kalian kelewatan kepada seorang Renata, saya juga bisa melakukan hal yang sama. Karena apa? Saya di sini punya hati, bos, punya perasaan. Kalian bikin dia seperti mainan, kalian mute, kalian turunkan, kalian caci maki, kalian undang emosinya dia, seakan-akan emosinya tidak terkontrol, setengah gila ucapannya kalian buat. Apakah kalian punya otak? Sekarang dia nggak mampir lagi ke komal kalian, dia nongkrong di komal saya, di komal si Ratu Kritik, masih juga kalian goreng-goreng. Aneh. Berarti kalian yang bermasalah dengan kejiwaan kalian. Jangan si Renata yang disalahkan. Heran lihat kalian semua. Saya dulu nggak mau ya bicara-bicara lantam begini, tapi kalian tidak memanusiakan manusia. Kan si Renata yang mulai duluan, kan kalian yang memulai, kan kalian yang mancing-mancing. Gimana ceritanya? Anak SD aja tahu bahwa kalian yang memulai-mulai. Nggak ada ucapan si Renata, kalian pelintir-pelintir. Kalian bikin-bikin, jangan gitu, woi. Hukum tabur tuai itu nyata. Ada salah satu seseorang itu nyata hukum tabur tuai. Nggak perlu saya sebutkan di sini. Nah, mau kalian kena kayak gitu?
Dia juga manusia loh, ciptaan Allah yang sama kita sembah. Aneh-aneh aja. Caci maki Renata bilang ini itu apa keburukan yang kalian pancing-pancing, kalian limpahkan ke si Renata. Si Renata itu manusia. Mohon maaf, bukannya untuk mainan kalian. Karena kita kemarin yang ngoceh itu sudah di YouTube loh. Bodoh amat mau ngoceh kita di YouTube. Itu kan berarti dia yang lihat, biarkan aja. Orang juga Mabulan. bertanya kenapa kita Tunggu dulu Kamalana. Mabulan ada kabar, dorang kampung si Awing mungkin itu fitinya udah lama atau gimana baru. Saya dengar bilang jari-jarinya itu kalau mukul orang merah itu dikatain sama si Awing lah, sama si kampung, sama si setan itu yang suami istri yang macam si buta dari gua hantu yang pakai ribbon ganteng dan cantik tidak cantik juga sok-sok yang macam setan. Jangan sampai kacamata ribbon murahan lagi yang 10.000 di pasar. Renata, nanti aku udah bilang sama temenku kan, dia kalau beli barang premium tapi dengan harga yang agak mehong. Nah, nanti aku gajani, aku mau beli kacamata dor-dor. Oh iya, langsung tembus pandang ya, kelihatan semua walaupun dari TikTok ya. Bisa senter itu manusia-manusia yang tidak waras semua di TikTok. Iya dong, hina Kamelana, hina sama Mabulan buruk rupa. Tapi dorang lupa diri waktu dorang istri-istri yang ngeden itu ke muka masih mending kalau bukan buruk rupa, pasti muka kayak ke pantai mereka sendiri yang dilihat lagi. Aduh, makanya kalau ngomong-ngomong orang tuh lihat tuh bercermin, woi, bercermin. coba kalian lihat jejak rekaman kalian selama kalian caci maki Renata selama kalian. Ya iyalah, dia juga manusia, kalian bilang dia inilah itulah, bahkan hina sehina-hinanya kalian buat. Kalian juga ada sebagian dari kalian yang menikmati hasil babu itu ada. Kalian nikmati hasilnya. Masa kentut hidup sendiri? Jangan, kentut dibagi-bagi saya di Komal. Kentutnya si Sylvia, Dr. Tifa itu kamu hirup, itu paling mujarab itu. Ngeri ya dong bully-bully orang bilang buruk rupa. Jangan coba orang bilang jangan sebut buruk rupa. Hidup ini sekarang begini Renata. Hidup Jangan ini bilang sekarang buruk rupa loh, jangan bilang buruk rupa. Biasa aja sederhana. Ini dibilang buruk rupa. Aduh, keturunan kalian yang nenek moyang kalian emang gak buruk rupa. Kamu pikir dia cantik. Makanya Sylvia tolol. Sylvia injang. Nah, Sylvia kalian pura-pura. enggak, dia gini loh Renata. Dia nggak sanggup melawan seorang mulut Renata, nggak sanggup. Nah, jadi sekarang saya yang dicari-cari, yang diincar-incar. Apa maksudnya coba? Apa maksudnya? Coba Regina Peleseka. Woi, Sunggokong, pantai. Sekarang ada pasangan lagi, Dr. Tifa sama Roy Suryo. Nah, itu satu lagi. Yang menantang seorang bapak ini adalah si Nyonya Besar. Tapi kenapa si Renata dan sama Renata yang kena sasarannya? Iya, Leo, apa namanya? Enggak, kita kan tinggalnya di kolong jembatan. Leo, kan seperti yang diucapkan sama anggotanya yang badannya kayak kudanil itu ya, yang bincing-bincingan itu. Nah, kan dia yang bilang masuk ke room Ratu Kritik atau Malana jantung aman, dicariin Kak Sil tuh. Sebentar lagi nyampe di rumah, apa maksud kau nakut-nakutin saya agar jantung saya copot? Tidak. Malaikatnya maut pun datang, saya tidak takut. Kenapa? Ya karena ngapa tujuan dia datang itu udah jelas cabut nyawa. Kalau sisir nggak datang ke rumah saya ngapain? Kalau mau menggebukin saya, udah silakan gebukin aja. Gak apa-apa. Atau bukan saya tinggal di dalam hutan kok. Saya tinggal di tempat yang rame. Digebukin paling dia yang dicari orang nanti.
kan gitu. Itu tapi Sisil tidak ada yang ngomong ya, tapi yang ngomong itu adalah anak buahnya. Itu menyerang saya itu Pak, si yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu siapa? si Wendy kan malam itu kan kakak Ikan buntal sudah hilang jejak, nggak tahu dia kemana. Apa dia tereliminasi sama Sylvia Tifa itu, nggak tahu lagi, udah tereliminasi. Karena nggak Rasain menguntungkan, sekolahnya, yang ya. ada merugikan. Bincing-bincing. Kok di kelompoknya Sylvia tolol itu kok banyak bincing-bincing ya Sylvie? Sylvia Tifa, kok banyak Iya. bincing-bincing di komalmu itu? Kok banyak bincing? Aduh, kau lagi piara bincing-bincing ya? Aduh, Sylvia Tifa. Enggak, memang seorang Sil ini kan apa namanya sambil live waktu itu dia katanya kan. Nah datang lagi tuh anak buahnya taping. Itu si Malana udah dicariin tuh, makanya jadi mulut jangan jahat. Sekarang Bendi bencong kau buktikan apa jahat mulut saya. Sudah tidak ada itu seorang bencong Sisil. Kak, sudah ditendang buang mungkin. Enggak, silakan buktikan apa jahat mulut saya kepada seorang Sisil, buktikan silakan. Adakah saya caci maki dia? Oh, umpamanya katanya dia nggak terima Sirut saya gitu kan Sirut tuh yang mulai duluan caci maki saya. Nah, kenapa membela yang salah sih? Oh, Sylvia Tifa Alivia Simbarto. Oh iya, namanya keren. Oi, Sylvia Tifa Alivia Simbarto. Oi, kau kan bilang kemarin namaku Regina Sadi kan? Sekarang saya panggil kau Sylvia Tifa Alivia Simbarto. Soembarto. Dia kemarin kan panggil nama lengkapku Regina Sadi, makanya Sylvia. Terus nama asliku kan Reni. Dia bilang aku nggak boleh panggil Reni. Enak aja anjing kau Sylvia Puki. Namaku tuh Reni, nama asliku anjing. Anjing kau tua. Kalau lehermu kayak kura-kura, mending kau suruh ini ajudanmu tuh atau siapa itu timu tuh tarik biar otakmu tuh jangan timbul tenggelam. Iya, Sylvia Tifa tapi Sylvia Sumbarto. Enggak, kemarin dia panggil namaku. Kita kasih nama dia Tifa. Karena Tifa sama Roy Suryo satu merek. Yang suka cari-cari itu apa? Cari hal dengan Jokowi suka tanya-tanya itu ijazah asli lah palsu. Itulah itu ada Tifa itu Sylvia Tifa Elivia Sumbarto. Dia kemarin kan cari namaku. Kamu LP kan saya Sylvia anjing ya yang kebo mandi lumpur nonstop. Makanya jangan terlalu mandi lumpur kau. Sekarang permasalahannya gini Renata. Kalau umpamanya seorang Sil mendatangin saya, dia mendatangin nggak masalah. Tapi berarti ada ucapan. Di sini saya tegaskan ya. Ada ucapan dia itu datang untuk pertama mengancam saya, kedua untuk menyakiti saya. Karena apa? Itu timbul omongan dari si Wendy. Karena apa? Jantung Malana aman disamperin seorang Kak Sil. Nah, sebentar lagi tamat riwayat kau. Kan gitu. Ada dia taping. Nah, jadi di sini itu ya, di sini Nyonya besar, Dewi Kemat. nah ini si Dewi Kematian ini juga saya bilang ganti itu nama kan gara-gara kamu pakai nama itu saya keseret-seret lagi ya dabling nggak minggir loh. Iya ada viti-vitinya katain orang. Makanya Sylvia Tifa Elivia Sumbarto. Nah, kau kan teriakan namaku kemarin, nama asliku Regina Sadi kan. Padahal selama ini saya nggak pernah teriak nama aslimu kan. Sekarang saya teriak Sylvia Tifa Elivia Sumbarto. Yang kembarannya yang kembarannya si kura-kura ninja. Itu ya kalau orang Batak panggil nama lengkap nggak boleh loh, pantangan berat loh. Batak panggil nama lengkap nggak boleh loh, pantangan berat loh. Batak panggil nama lengkap nggak boleh loh, pantangan berat loh. Apa tuh? Dirimu dabling woi. Makanya aku bilang jangan kosok kayak macam yang hebat-hebat di TikTok. Gak ada yang takut selagi kita makan nasi. Sylvia Tifa Elivia Sumbarto, selagi kita makan sama-sama nasi. Jadi kau jangan coba-coba kau melantam kayak ikan asin yang garing ya. Kau jangan coba-coba ya.
Kau jangan coba-coba. Emang kau siapa? Namanya kalau kau sudah masuk di media sosial, kau lawan netizen. Kan kau bilang kau dirimu netizen. Ya udah, hajar. Tapi kau jangan sok. Mau LP kan cari-cari rumahnya. Emang kau cari rosokan? Yang segampang itu. Emang kau cari rosokan? Yang ketemu botol langsung isi dalam karung. Semudah itu, anjing. Dasar Enggak, kalau nenek-nenek dia udah mencari tua sendiri aja lansia. enggak. Kalau dia mencari sendirian aja nggak masalah. Cuman ada ucapan kayak si Wendy itu, Malana jantung aman. Tamat riwayat Malana. Apa? kalau datang seorang Berarti Filipina kalian tidak sudah takut. ada niatan dong mencari seseorang itu tanpa kalian sengaja. Kalian menjatuhkan nama seorang Sisil juga. Wendy Bencong, kau dengar nggak? Gitu. Nanti kalau orang memantau gimana? Oh katanya, oh mungkin ya seorang Kak Sisil itu dia pintar dihukum. Tapi kalau ini dunia nyata kayak gimana? Orang lainnya membunuh saya di sini, umpamanya orang lainnya membunuh saya di sini, sementara kalian berucap demikian ditangkap sama netizen itu ucapan kalian. Nah, ini sialnya dikaji dulu, jangan keberuntungan aja seandainya sial. Padahal saya mati, entah siapa yang bunuh saya di sini, entah siapa. Wah, selagi Indonesia bukan korut Korea Utara, jangan kau coba-coba sok. Ini bukan Kim Jong Un atau Kim Jong Nam yang mau datang. Iya, simpan fitinya ibu. Tidak ada fitinya sayang, itu dia ngomong langsung di live si Wendy itu. Kita tidak biasa rekam ya. Tomorrow you come, right? Okay. I boil egg. You say my What? Dia tidak ada bikin Okay, just put like them. cuman yang No, ngomong Nila. langsung Because si you Wendy see the itu. button must put outside, cannot inside. Iya betul sih. Nice, small, too small. Okay, bye. Bye, thank you, bye. See you tomorrow. Nah, padahal dengan seorang Sri ini tidak punya masalah. Yang punya masalah dengan yang berucap itu ya. Di sini saya tegaskan, saya punya masalah pertamanya dengan si Wendy, si Widya, dua itu aja. Nah, terus melimpah akibat mulut comel si Malana, Wendy, donat, melimpah Malana. ke sudut. Nah, apa? Donat. Ante, berarti melimpah ke sirut sama yang skinnya Angel. Nah itu yang memaki-maki kami di Komal. Sampailah keluar ucapan 3 anjing. Nah, Jangan ngomong di Komal memperbodohkan diri, memperalirankan sesat ke diri kalian. Malana, ya. donat, Jangan susah. Malana. Renata. Mamiza cari kamu loh. Donat. donat. Kau kan punya donat. Lama-lama aku tabuk juga ini si Gaye nih. Makanya saya sudah bilang, jangan sok-sok. Woi, Sylvia, Tifa, Elivia, Sumbarto. Kau kemarin Bukan. teriak-teriak namaku, sekarang saya teriak namaku. Namamu. Nama aslinya Sylvia Depi Sumbarto. Bukan, ini dia namanya sekarang sama Tifa. Sekarang ada Roy Suryo sama Tifa. Siapa Roy Suryo? Kalau Roy Suryo itu ya kayak kemarin yang kau teriak-teriak namanya itu, yang kau nantang-nantang itu sekarang Roy Suryo. Kalau Tifa Bayu si Angin. Sylvia. Yeay. Bayu Angin. Bukan Bayu Angin, Bayu Angin nggak cocok karena otaknya rada-rada. Babi Kalau angin itu mah babi angin, bukan Bayu Angin, babi angin. Kalau berani tuh nantang kemarin, kenapa nggak masuk di komalnya si Mambel? Gue tantang kau naik, kau buktiin tuh DM-an. Kenapa babi angin nggak berani mau naik nemuin nyonya besar? Takut, jangan cuma bacot di belakang. Kau bikin framing DM gue sama lu. Kalau berani buka dari A sampai Z, ku bongkar semua rikotan lu. Babi angin, kau ini nggak beda jauh sama bini kau itu. Cuman gila bininya duit. itu. Bini kau aja tampang sok suci tapi sampah. Jadi nggak usah langsung suci. Si babi angin itu anjing. Belum aja gue maki-maki bantai ke komal kalian. Masih untung gue nggak masuk ke komal kalian. Dewi, Kemarin si Dede, denger dulu Malana. Kemarin si Dede anjing itu. Denger dulu Bulan, kalau gue ngomong diem dulu kalau gue lagi marah. Si Dede gue DM aja langsung di blok. Si Boti gue DM aja langsung di blok semua. Kenapa? Penakut kalian ngadepin gue. Naik di komal si Mambel aja kagak berani kalian. Naik di komalnya Penbus. Kenapa? Gak berani nemuin nyonya besar, takut.
Tetap gue kejar kau sampai kapanpun. Itu suami Dede, istri itu. makanya Sil, buka mata lu, si Dede itu pengkhianat. Dede Henny itu. Jangan Semua mereka bodoh, pengkhianat, orang namanya bodoh. duit. Si babi angin juga mulutnya makin liar. Si Awing aja, si bencong toa tolol itu. Giliran disamperin di pengadilan PH Niki kemarin. Ya elah cengengesan kayak ayam sayur. Kalau di Komal belantam kali bacot kau. Itu Oh, masih berarti yang besar ada di PN kemarin. bukan gua sama si email tadinya mau bareng, cuman email duluan kalau gue nggak, karena gue dilarang sama laki gue, ya udah akhirnya gue nggak jadi, email ngajakin, akhirnya email duluan. Masih untung ya lu disamperin sama email doang ya bencong Awing tolol. Kalau lu disamperin sama gue, yang ada gue gampar depan banyak orang tuh. Kalau gue orangnya nggak pernah main-main dengan ucapan gue. Anjing kau ya. Sekali lagi gue peringatin Awing, bawa-bawa nama gue nggak ada ampun sekarang. Mampus kasih langsung pasang memang ranjau yang mematikan memang. Bencong bauti aja gue DM, gue hina-hina langsung di blok. Bacot pada gede, bencong-bencong tolol, bencong-bencong goblok, bacot pada gede. Giliran ditantang, pada kena mental, pada takut, cengengesan kayak ayam sayur, anjing, babi. Itu si Bayo Angin juga mulai sekarang kayak banci loh, kayak bencong lo mulutnya. Betul banci, so banci kan ketularan para bencong-bencong. Dorang kan piara bencing-bencing di dalam Lu Komal. tuh pengacara Bayo, minimal tuh lu tuh jaga attitude juga, jangan kayak bencong, mulut lu lemes kemana-mana, mulut lu anjing kemana-mana. Lu pakai nyuruh gue nyerang si Kiki, nyuruh gue nyerang si April. Lu datangin aja, temuin mereka, temuin si Kiki, temuin si April. Berani nggak lu jadi laki? Bencong anjing, bencong tolol. Gue disuruh melantam si Kiki, gue disuruh melantam si April. Lu aja sana lantamkan mereka, anjing, babi, tolol. Bencong tolol dasar anjing. Dia itu bukan pengacara, magang, masih belajar Kak, masih belajar. Makanya dia ngomong hukum itu nggak ada isinya semua. Dia masih belajar, dia tuh belum bukan pengacara. Siapa bilang dia Ya si, pengacara? si April. Nah sekarang gini, saya pengen dong, April itu ganti nama apa ganti apa? Pengen ketemu, pengen apa? Dulunya berteman tapi akunnya yang mana ya? Hai Senses, pagi-pagi ngomong dong. Dia itu bukan pengacara. Dari cara ngomongnya aja tai kok, bincing kok, masa ngomong dipakai nggak, bukan pengacara dia itu. Dia bagian catat-catat saja, suruh Sylvia tolol suruh ini kok catat ini, ikut-ikut aja. Dia bagian itu, nggak ada untungnya dia itu, nggak ada. Iya, Dia waktu- pengacara. iya, Banyak waktu- acara waktu dia. Dia itu pengacara tapi banyak acara. Nih bentar dulu Renata, waktu gue dulu masih nggak ada huru hara, gue disuruh tiba-tiba si Bayo nyuruh gue nyerang si Kiki sama si April. Gue bilang apa tujuan lo? Oh dasar anjing, lu manfaatin gue. Lu pikir gue gampang dimanfaatin? Babi lu Bayo, anjing tolol. Sini lu lawan gue, bangsat anjing babi. Kemarin gue datangin di komalnya si Panbes, komal Mambel, mana ada yang berani, anjing-anjing itu pada naik nemuin gue, makin berantem sama gue, ribut sama gue, nggak ada satupun. Malah si Henny kampungan yang itu tuh, yang suaminya ditinggal suaminya karena si Henny itu selingkuh. Kalian mau tahu si Henny itu selingkuh, makanya jadi janda, ditinggalin lakinya karena si Henny itu otaknya sedeng, nenek-nenek sedeng itu. Makanya ditinggal lakinya. Kalian mau tahu? Dan dari dulu si Henny itu yang udah fitnah-fitnah Sil. Makanya Sil buka mata hati dan otak lu biar nggak tolol jadi pengacara. Orang kayak gitu lu masih kasih panggung, orang kayak gitu lu masih dibaik-baikin. Ih, goblok kau yang jadi Najis. pengacara. Udah cukup, emosi gue udah cukup di sini sampai nanti gue lanjut lagi emosi gue. Iya, memang iya. Tapi sekarang kak ini ada VT-nya VT-nya netizen itu ada buat seolah-olah kita mengharapkan dia si Roy Suryo sama Dr. Tifa, si Sylvia Tifa, Elivia Sumbanto itu. Anjing itu memang enjong, memang babi panggang memang mereka tuh, babi-babi panggang. Ngeri kan? Makin kesini kok makin Renata, Malana. apa sih?
Henny itu jangan dikasih ampun malah Ya memang saya nggak kasih ampun, soalnya kemarin dia sebut saya lagi berapa hari lalu itu dia ada sebut saya lagi anjing, si ikan buntal, babi guling. kalau D2. ada dia ketemu dia bunuh aja sekalian. Gue pengen tahu alamat rumah dia di mana, gue bunuh nanti. Hei. Nggak main-main gue. Tuman dia itu, si nenek-nenek tua itu. Kuman, si Kuman memang si Kuman itu. Si Kuman. B2 si Kuman. Henny, lu aja ditinggal sama laki lu karena ketahuan lu selingkuh sama tetangga lu anak muda. Apa nggak malu hidup lu jadi janda bertahun-tahun? Kelakuan lu. Anak lu aja malu punya emak kayak lu. Tapi anak lu karena nurut sama emaknya makanya diem. Sadar diri kau, jangan merasa paling benar, paling hebat. Lu itu narasi tentang kasus-kasus Niki itu nggak nyambung, Henny. Nggak nyambung. Jangan sok pinter, jangan sok hebat, nggak nyambung. Minimal kalau bacotan pinter, lu harus bisa masuk juga dalam pembahasan tentang Niki gitu. Kalau memang Dia hanya lu- ke sana jadi pagar makan tanaman, jadi Lu cuma pagar jadi makan pendengar tanaman. doang. Apa yang dikasih ilmu sama Sil, apa yang dikasih ilmu hukum tentang sama Sil, tapi nggak masuk di otak lu, Henny. Doi tolol, makanya lu nggak nyambung. Jangan sok ini. Mau gimana masuk? Yang edukasi hukum juga tolol. Gobloknya Sil juga tolol sebagai pengacara, ngasih arahan, ngasih ilmu sama anak buah yang tolol, nggak masuk dalam dunia kasus hukum, kayak dalam namanya kasus hukum atau kasus apapun nggak masuk. Jadi tolol, teriak tolol dua-duanya. Jadi 11-12 anak buahnya edan, gurunya juga Iya. soak. Habis nampungnya kan bincing-bincing, nampungnya kan biar kebanyakan bincing. Bencong-bencong itu juga otak itu kagak ada yang pintar, cuma bencong pintar berteriak doang, Bayo kemarin kan Bayo kan kemarin kela-kelean kan ada. Sekarang kok jadi bincing. Si Bayo, si babi angin ini makin kesini makin kayak sampah, mulutnya kayak perempuan. Lu Ya, pantes bincing. Bayo. Lu pantes setiap hari 24 jam lu ngomel sama ketua lu, Sil. Lu kayak bencong, mulut lu kemana-mana, pembahasan juga kemana-mana. Kalau kalian itu memang benar-benar fans Nikita Mirjani, bahaslah tentang Niki, bahaslah tentang pattern. Jangan merangkak ke personal. Jangan Kak. menyerang ke personal, bodoh. Cara Nyonya pemikiran besar. kalian bodoh. Nyonya besar, suruh mereka itu si Sylvia dan tim itu suruh mereka pergi makan di restorannya Ami. Coba, Lintang terima apa enggak? Dia Mana mau benar-benar si fans Ami enggak? Lintang itu muak sama Sisil, mana mau menyuruh dia jadi pengacaranya aja kagak mau. Sadar diri, Sil. Sadar diri, kau itu bukan benar-benar fans Niki Mirjani, bukan. Gue tahu siapa lu, Sil. Makanya sekarang dia dekat Andi biar supaya dia dipakai, biar supaya bilang, wow, dekat sama Niki, biar dia duduk juga pakai baju yang hitam dasinya putih itu. Dia sengaja Sisil itu selalu memancing di air keruh, Renata, paham nggak? Dia mencari kesempatan dalam kesempitan, mencari keuntungan buat dirinya pribadi. Tapi dia itu lebih cerdik daripada anak buahnya. Anak buahnya memanfaatkan Sil karena ada faktor hukum, tapi Sil itu lebih pinter daripada anak buahnya. Sil, mimpi Sil, bakal jadi hanya Niki. Dia sengaja dekat-dekat dengan Andi biar supaya dia dipajangkan. Udah Dengar dulu, merepet dengar jadi dulu. kasih donat. EPA dengar dulu Malana kamu ngomong. Kamu kalau mau berteman sama saya, kamu boleh terserah kau pakai fotonya si Ira. Nah kemarin si Ira sudah bikin VT, kami nggak mau bahas itu ya. Udah. Gue bilang berkali-kali gue sama si Ira, gue masih ada urusan sama si penyakit kelenjar getah bening itu. Dia nantangin si Dengar Renata. dulu, jangan kau Lu bahas jangan itu di sok sini. tahu, udah malah gak usah bahas si penyakit kelenjar getah ORGDJ itu urusan gue. Kalau dia mau nanya Biarkan aja Kak Malana, biarkan aja Kak, biarkan orangnya aja. pengen tahu biarkan banget, aja. nanti kira gue ribut lagi nggak ini.
Si Ira itu Ya. kurang ajar. Tahu mau pakai Ira nama itu kurang Aduh, ajar. pusing apa yang kalian bahas ini? Udah, nggak usah dibahas, lu nggak usah nurutin apa si Ira. Ira itu udah kurang ajar, makanya mau gue bantai juga itu si penyakit kelenjar getah geni 6 bulan udah mau mampus banyak Udah, tingkah. kembali pembahasan kita nggak berurusan sama orang itu. Udah lanjut yang Kalau dia yang- mau yang- maki, sini mau temuin gua maki gue ributin sekalian di komal dia aja dia nggak berani, dia cari pembelaan tetek bengek. Bukan, kembali ke si Dede yang kau bahas. Lanjut tadi. Renata, Selesai. jangan bahas Ira itu urusan gue. Oke. Jangan Enggak, ada maksudnya satupun saya yang ikut gini ya. campur. Begini saya, yang saya lucukan si Gokong ini, si Sylvia, Tifa, Elivia, Sumbatko ini, Sumbatko, Suberako, apa kok ini? Dia kan ini, kita tantang dia kalau memang dia sekarang kan dekat dengan Andi. Biar supaya dia ditarik, nggak ada yang mau. Niki muak, jangan sampai Niki tahu ada Sylvie di sampingnya si pengacaranya habis dia lintang aja nggak suka kok. Jangan bikin malu Sil. Kalau memang kau sudah nggak bisa lagi, jangan memaksakan diri, cari yang lain saja Sil. Makanya kau baik-baik, bagus-bagus di TikTok. Apalagi kau lawan lagi netizen kan kau bilang kemarin anjing teler. Kau bilang kau netizennya siap kalau kita maki-maki kau. Jangan kau LP kan orang. Setan dajal puki. Itu maksud saya gitu Kak. Iya, oke, lanjut. Tuh. Maaf ya kakak. Tuh, Nggak bisa saya nggak baca. suka itu, nggak sukanya dia suruh dia itu setan itu rambut pirang pergi sekali-sekali kalau jagonya dia ini bukan pendukung Niki, dia ini hanya bikin huru hara Kak, bikin huru hara, dia saja nggak pernah buat VT tentang Niki kok, nggak ada VT-nya Niki kok dia buat, yang ada tuh huru hara mafia, dia itu politikus, sebab untuk mendapatkan hasil dia ceknya sendiri itu. Iya ya. Tuh, kalau saya sih, bagi saya dari dulu kalau saya lihat dia itu bukan pendukungnya Niki, dia ambil kesempatan. buka mata kalian, buka semuanya, mau di koma atau di luar koma, buka mata hati kalian. Siapa Sylvia Depi Sumbarto itu? Dia itu tidak ada yang namanya pendukung keras Nikita Mirjani. Itu semuanya Nggak ada. omong kosong. Dia kesempatan untuk dapat menguntungkan. Kan dia masuk kasus ini kan untuk menguntungkan. Lihat aja kemarin Kak, Mata kalian. yang waktu A1. Lo A1, ayo cepat kita lari ke kasih. Kalau memang dia itu pendukung keras Nikita Mirjani, kemarin di persidangan harusnya juga ikut hadir menyaksikan. Tidak ada setiap persidangan dia mau menyaksikan. Satu, kedua, kenapa dia hanya mengadu domba sesama circle, sesama pendukung? Kalau mau ribut sama lawan, bukan sesama pendukung. Betul. Kita bilang si Fitri Suateru yang mengganggu pendukung Niki, ternyata orangnya ini si Sylvia tolol anjing ini, tedong sampah seraka ini. Ya benar Mak. Kita bilang si Fitri Suateru yang mengganggu pendukung Niki supaya lari. Yang sekarang nyata-nyatanya asli dan faktanya yang Coba kalian terbukti yaitu pikir Sylvia. dari awal sampai sekarang, dari awal pendukungnya Nikita Mirjani semuanya baik-baik saja, tidak ada yang namanya menyerang personal, mereka baik-baik saja, bahas tentang MPTM, bahas tentang Niki, semuanya mereka baik-baik saja. Sejak adanya si Sylvia Depi Sumbarto yang pengacara so hebat dan so keren itu, semuanya hancur, selalu bahas personal 24 Iya jam. memang, apa yang mau diandalkan si tolol anjing satu ini, biadab ini si pirang anjing. Memang benar, sekarang kita tuduh Fitri Suateru yang merombak abrik ini pendukung Niki. Ya sekarang sudah ada di depan mata, yaitu Sylvia, Tifa, Elivia Sumbarto. Sekarang ada faktanya di depan ini sekarang. Dan sekarang lagi ada lagi pengacara. Coba kalian renungkan semuanya di koma atau di luar koma yang nonton, kalian renungkan kenapa sejak ada semua jadi selalu ngebahas menyerang personal. Kenapa sekarang pembahasan tentang Niki tidak ada lagi? Karena apa? Keributan personal kalian. Sekarang lagi ya Kak, yang saya lucu lagi ada si pengacara yang satu lagi yang laki ini, dia bilang begini, kalian jangan membenturkan saya dan Sylvia. Yang membenturkan kau siapa? Sebenarnya pengacara nggak boleh ada ngomong gitu. Yang membenturkan mereka siapa? Yang penting tahu diri, tahu adab gitu. Kalau di media sosial, bukan membenturkan emang lu siapa? Nggak penting bagi kita, nggak penting. Yang penting kalau kau sudah masuk di media sosial, kalau sudah senggol netizen, ya siap kau terima tantangan. Kan itu.
Makanya Renata buat kalian semua yang di bawah tuh jangan terlalu percaya 100% sama yang namanya Sylvia Devi Sumbarto. Kalian buka deliknya dia, kalian buka masa lalunya dia, latar belakangnya dia, biar kalian semua tahu. Makanya otak pinteran dikit dipakai dikit, biar nggak pada mau dihasut, biar nggak pada mau dia adu domba sama seorang sil. Kalian ini pendukung. Harusnya Iya. kalian itu damai, rukun, bukan saling menyerang personal satu sama lain. Iya benar kakek. Selama ini kan kita tuduh Fitricia Teru lah. Ada kalau yang pindah-pindah kubu sampai kemarin Obet ya. Dikata-katain. Ternyata yang sekarang yang aslinya yang menunjukkan fakta dan nyata di TikTok ya Sylvia tolol ini. Ini sekarang membenturkan kubu Niki. Sekarang mereka bahas 4M. Sedangkan Niki dia tuduh dong sudah buat YouTube bilang Niki yang melaporkan. Aduh, Niki sudah beban, woi, udah beban. Jangan bikin tambah beban lagi. Dia mau berapa tahun dia mau ketemu anaknya Sylvia. Jangan kau bikin kocar kacir, Sil. Sadar, Sil. Kalau kau gila, mending kau stop. Tuh. Malana, Donat. Makanya kalian tuh buka mata hati kalian semua yang ada di koma atau di luar koma, terutama anjing-anjingnya Sil itu buka. Lihat mata aja kalau hati Niki kalian. bebas nanti, Nyonya Besar. Lihat aja siapa yang sekarang dia cari. Pasti si Sylvia Tifa Elivia Sumbarto itu yang dicari besok. Karena ada lagi di YouTube banyak jejak digitalnya. Lihat aja nanti Kalau pasti udah dikumpul memang sama dia, saudaranya. kalau memang seorang Sylvia Devi Sumbarto sarjana hukum SHS, ya kalau memang dia orang dipakai PH-nya Niki, keluarganya aja tidak sudi menerima dia sebagai PH-nya. Adeknya aja nggak mau si Lintang, apalagi kakaknya. Sadar di situ siapa seorang Sylvia itu. Halo Kiki. Enggak, halo, Ya. halo Renata, Nyonya Besar, Kak Apa, Kiki? Malana. Malana Donat, gue udah capek melantam nih, gue maki-maki si babi angin. Bulan Merindu. Hai Kiki. Aku cuman mau tanya, Nyonya Besar, ada yang telepon aku, katanya si Bayu Angin nyuruh kau untuk melantami aku sama si April, betul? Iya. Iya. Itu Kiki waktu kemarin gue ribut-ribut sama keluarga Caniago, gue tahu semua data keluarga Caniago. Tiba-tiba si Bayu Angin itu membuka blokiran gue, dia kan ngeblokir akun gue. Tiba-tiba laki bini itu si Ruth buka semua blokir. Gue aneh sama yang buka. Nah tiba-tiba si Bayu tuh pengen minta nomor WA lu sama si April. Gue suruh melantam sama April. Gue bilang apa masalah lu sama si April? Kan ternyata dia sakit hati karena lu framing ngatain anjing gitu. Ya memang kan dicari kan di WA Bener juga nggak? sama orang kemarin. Itu kan masih dibahas juga itu di komalnya. Dia DM seseorang juga untuk minta Enggak, alamatnya sebentar, si sebentar. Kiki, minta alamatnya Kiki Renata, juga. kau nggak tahu ceritanya lanjut. ini. Bentar, aku juga bukan orang gila ya, yang tiba-tiba aku nyerang orang. Aku bukan kayak Iya, mereka makanya yang gue juga mikir si Kiki yang nggak lupa pernah nyentuh ingatan gue, gitu. Kiki nggak pernah nyakitin gue, si Kiki sama si April dia nggak pernah ngusik hidup gue, hidup seorang Nyonya Besar. Gue ribut sama keluarga Caniago pun dia nggak pernah ikut campur, makanya gue nggak mau. Di Komal juga kita, sabar saya nggak potong ya. Di Komal kita ada teman kita juga, dia minta alamatnya Kiki juga. Dia minta, tapi dia nggak bilang nggak tahu. Aku sudah nggak Dia tahu. lagi ngejar kau Kiki. Lagi cari kamu Ki, lagi cari kamu. Memang benar ada teman kita Enggak, juga di DM. gini aja. Kalau dia udah sampai Kuala Namu International Airport, coba DM aku Sherlock di alamatku. Nggak usah sibuk-sibuk di koma cari alamatku. Sampai aja dulu Kuala Namu, ya, Bandara Medan itu. Nah, nanti aku yang akan Sherlock atau aku minta WhatsApp dia, aku Sherlock langsung. Iya, tuh Bayu Angin alias babi angin. Kalau memang lu merasa pengacara, itu si Kiki nantangin lo. Lu DM aja dia langsung, minta nomor WA-nya langsung sama orang yang bersangkutan. Jangan kok Iya, minta-minta tapi kan sama orang sibuk-sibuk lain. nyari Komal. Sibuk-sibuk nyari, katanya cari Iya. nama aku, cari Jangan nama ya aku. bang. Jangan nge-DM orang minta alamatnya Kiki April. Maksudnya apa? Nyuruh-nyuruh orang untuk melantam Kiki April. Pertanyaan aku, Nyonya Besar, masih ada nggak isi DM-nya? Udah gua hapus. Dia yang masih megang, gua emang nggak mau. Kalau Kiki Kan juga kalau ini diblokir, ya gua hapus lah. Ada, dengar dulu, ada dia minta seseorang teman kita. Pasti Kiki dia sudah kasih tahu mungkin Dia minta nomor WA lu Kiki. nomor WA alamat Kiki, tapi dia bilang saya sudah nggak ada hubungan lagi sama Kiki. Itu ada sih. Siapa teman kau Renata?
Nanti saya DM, jangan ngomong di sini. Nanti saya DM. Kalau gue ya nih Kiki, Luar biasa ya. kalau gue ngomong sesuai fakta, gue berani mempertanggungjawab omongan dia. Dia minta nomor WA lu, dah. Iya, nanti saya DM. Ini nyata, ini fakta. Dia nanti saya DM aja ya, jangan di sini. Gila nggak sih takutnya? Ya Allah. Icat, Dia mau Algani. ngatain orang, Iya. tapi dia dikatain orang nggak mau. Dia ngatain aku aja buruk rupa, buruk hatinya. Hajar Mbak, Kiki, nggak usah Kiki, onsen. kalau lu sama si babi angin gue dukung, hajar dia sampai mampus bila lu palanya potong-potong. Sebenarnya Kasih. gini loh, sebenarnya siapa sih namanya? Bayu Guru angin besar. namanya tuh siapa sih, lupa gue. Enggak, aku nggak mau nyebutin nama dia, kayak agak-agak geli aja aku. Dia lupa nggak bilang aku nggak punya harga diri. Jangan lupa Bu, rekodnya masih ada loh sama aku. Itu ada sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan aku tidak pernah mau cari masalah sama orang, ya. Pada saat aku bagi anjing, itu ada temanku ya yang masuk ke room dia mengata-ngatain April, katanya dalangnya adalah April. Aku sebagai temannya April, aku bela dong. Sama seperti kau Renata, mungkin kalau si Malana dihantam kan mungkin kau Renata juga bela, bener nggak? Benar. Iyalah, Iya. Nah, itu Cip, masuk bela akal. teman. Karena teman Nah. adalah ganti saudara kita. Diam dulu masuk. Malana, Renata. Biarkan Kiki selesaikan pembicaraannya. Iya, oke, Ya, oke. jadi Kiki lanjut. maksudku gini, siapa sih namanya dulu kan Pak Picu juga seorang aku gitu kan, dia jadi duta tabayunnya sama aku sama Bayu Angin kan, tiba-tiba lari, nggak tahu aku ceritanya gimana kan, tiba-tiba katanya alasannya dikeroyok, padahal aku cuman berurusan sama dia, tidak ada urusan sama yang lain gitu. Dan lucunya, kenapa dia harus bawa-bawa orang sampai harus nge-DM kau agar untuk menghantam aku gitu? Ya sendiri aja Bu, hantam aja aku live kok. Jadi jangan sangkut pautkan orang lain yang mungkin kau tidak suka sama aku gitu. Kau katai anjing karena apa? Kau ngata-ngatain si April yang kuanggap sebagai kakakku. Lupa. Kau lupa. Das kau dulu ingat nggak kau ngata-ngatain aku nggak punya harga diri karena aku di challenge botak? Urusan sama kau apa? Beras mama kau habis, beras bini kau habis, aku di challenge orang. Kan enggak. Jadi jangan seolah-olah aku tuh suka mencari masalah di room kalian ya. Dan sekarang ini aku tidak pernah cari masalah di room di circle kalian. Aku sibuk dengan mainan aku sibuk dengan permainan kami, dan kami tidak pernah ngurusin kalian. Ya, apalagi kata si Awing yang sok kaya padahal kacamata BPJS sampai limpol itu ya, yang katanya aku ngurusin hidup dia. Sorry banget. Aku tidak mau ngurusin kau Dek, karena kau tidak punya value sayang. Mohon maaf ya. Aku tidak punya value, kau tidak punya value. Sumpah. That's it, kau tidak punya value Awing. Ya, kau dengar sabdaku ya Awing. Jadi kalau kau bilang aku sibuk-sibuk menceritain kau ya, normal ngakunya padahal homo anjing, kau dengar ya. Aku tidak pernah mencintai hidup kau, Awing, ya. Jadi kau jangan sibuk-sibuk ke room-room orang dan kau membuat cerita seolah-olah kami menceritain kau. Sampai kau bahas kakak kau seolah kau bela dengan kau bilang aku menceritain masalah 4M dengan Erna Jensen. Aku sama Erna Jensen aja nggak kenal. Sumpah aku nggak kenal, Bu. Ya. Jadi jangan kemana-mana gitu pembahasannya. Kalau kau memang berani Awing, kita adu jotos aja, Wing. Kalau mau ya, kalau nggak aku yang ke Jakarta deh. Tapi benar-benar jotos ya, jangan pakai apa-apa. Tapi kalau ada yang babak belur, jangan lapor polisi. Kalau memang gentle sih, kalau banci ya beda kasus. Thank you. Aduh, takut. Si Awing itu Ki cuma modal bacot di Komal aja karena banyak yang bela. Kalau di dunia nyatanya cemen, dia penakut dia. Kemarin kan Kemarin ditantang dengerin dia. dulu, bentar dulu Renata. Kemarin tuh kan si Email mau ngajak gue ke persidangan, cuman karena gue dilarang sama laki gue. Nah, disamperin lah sama si Email. Katanya mau ngeludahin gue, dia nunduk cengengesan kayak orang mewek. Lah elah ayam sayur itu, bencong tua tolol itu, babi. Masih mending lo didatangi si Email. Kalau didatangi Nyonya besar, pala lu pecah di depan umum. Ya memang fakta, Ki. Memang fakta. Kalau Apa gue yang orangnya nggak main-main. Kalau udah gue berucap. Gue nggak kemarin main. diketemuin sama Email, cengingi. Kami diceritain. Dia kemarin tahu nggak siapa sih ini expose nunduk, dia kemarin di persidangan ditemuin sama si Email, nunduk cengenges malu itu depan Pak Andi loh.
Masih untung Iya, gue betul, masih jaga betul. emosi. Email itu udah keren banget pengen. Email masih untung ya bisa jaga emosi. Kalau nyonya besar belum tentu bisa jaga emosi. Di depan umum pun gue berani gampar dia. Memang itu fakta, jangan dikomal dong kak, kak jangan ngomong. Tapi sudah kelontar, nggak apa-apa lah, biar didengar orang. Biarin aja biar si bencong itu jangan banyak berteriak di sana, biar banyak sok nantang-nantangin di sana. Dunia nyatanya aja, daratnya aja berani kagak si bencong tua ngaku-ngaku kaya, ngaku-ngaku berduit. Taunya gembel cuma minta-minta. Cuman biarin si babi angin itu, si bayu angin itu kalau lantamin kau nanti yang gue maki-maki dia nanti, biarin aja. Memang si Bayo Angin ini bukan pengacara kan, banyak acara tukang catat. Dia Oh, itu tukang bukan catat, pengacara. bukan pengacara, magang, dia masih magang, masih belajar hukum. Tapi masih magang, dia bukan pengacara, banyak acara. Tuh si Dede kemarin, Dede gue lantamin tuh, gue langsung DM, gue hina-hina abis, langsung di blok. Si Mo itu Mak Boti yang bencong tolol juga tuh, gue lantamin, gue DM langsung di blok. Makanya kalau mental kalian ngadepin nyonya besar masih penakut, gue usah banyak tingkah, banyak gaya. Kalau nekat, gue kalau gila sekalian, lu mau ngomong gue apapun terserah. Gue kalau udah gila sekarang, malahnya gue tuh lebih hebat, itu aja. Gue bukan merasa diri gue hebat atau kuat. Tapi kalau udah injek kepala gue tantang sampai ujung-ujungnya. Udah telat dia, nggak bisa lagi, dia magang aja kalau udah telat dia, umurnya udah nggak bisa pakai lagi. Mau gimana pakai edukasinya, dibully, edukasi bully-bulian kok. Bayo itu ngedeketin Sil biar dipakai dia itu sebagai timnya Sil. Jangan bodoh kau Sil. Ya sama-sama tolol kok. Tolol sama tolol ya pas lah. Maka saya sudah bilang, kan dia bilang netizen, kau siap kau Sylvia Tifa, Elivia Sumbanto, kan kemarin kapan hari itu kau kan teriak nama asliku. Jadi sekarang saya teriak kau pakai Tifa aja, terus yang laki-laki satu tuh pakai Roy Suryo. Kalian tuh cocok, 11-12, satu pasang, gak ada beda jauhnya setan. Sylvia Devi Sumbarto itu, kalau kalian mau tahu, makanya buka delik dia, masa lalu dia, siapa dia yang sebenarnya. Makanya otak tuh dipakai biar smart. Kalian itu sebagai penonton mau dibawa mau di sini tuh cari latar belakangnya Sil. Siapa dia yang sebenarnya, itu baru smart. Jadi kita berteriak pun kita ada bukti smart. Kan sudah kan nggak bukan sudah familiar kan, dia kan tukang huru hara di TikTok, di huru hara di dunia nyata dan di dunia maya kan ada semua, nggak usah takut. Jangan Renata jangan bawa nama Roy Suryo atau Dokter Tipa, tidak ada sangkut pautnya, itu tidak ada ranahnya di Kan sini. nama mereka cocok kan, tukang keluar tidak jelas kan, cocok itu mereka satu pasang. Udah panggil aja sih Renata, panggil aja Sunggokong, jangan bawa nama itu, takutnya nanti tambah panjang. 4M. Udah ada suratnya dari Niki aja nggak mau kasih bebas. Niki kok tambah suruh tuh Sylvia tolol itu pergi makan di Miami punya restoran, dia mau apa enggak, bisa apa enggak, bacot aja kau, gak jelas, ngoceh aja ini bla bli begini ditantang, baru bilang Renata yang duluan maki-maki dia, anjing kau yang teriak aku duluan, klimaks lah kalian itu, bilang aku tuh gigiku, tanya lakiku, emang kau mau tiduri lakiku Sylvia, tanya lakiku. Dia kayak gitu Ren. Iya, karena sebenarnya kan saya tidak kata-katain dia loh kak. Sebenarnya saya tidak kata dia. Karena makanya saya sudah bilang kalau ada yang senggol saya duluan, sampai kapanpun saya akan kejar. Kan dia yang katain aku duluan. Bayu Angin katakan aku klimaks. Pada saat itu tidak maki mereka, saya bilang pengacara kok kayak gitu, cuma ngomong doang, ada lagi ya. Terus si Sylvia tolol ini, si babi ngepet ini yang kura-kura yang lehernya timbul tenggelam ini, katain aku lagi gusiku. Terus tanya penyakitku lagi, tanya lagi suamiku, suamimu di mana? Terus kalau saya kasih tahu suamiku di sini, emang kamu mau kejar? Berarti kau tukang pelakor. Tuh, ya sudah jadi ya seperti ini, merambat kemana-mana. Terus ada yang pasang badan, siapa yang mengganggukan Sylvia ini, dia yang pasang badan. Ya udah,
saling berkata lah. Emang gue mikirin. Tapi sekarang dia sudah Bayu bilang dia Angin, netizen. Bayu Angin, lu tuh nggak usah najis-najis sama si Renata, nggak usah jijik-jijik sama si Renata ya. Lu kalau si Renata bugil depan muka lu juga nggak mungkin lu nggak nafsu, bodoh si Bayu Angin. Oh dasar kau. Memang dasar kau nyonya setan. Biar begini ya. Mbak tolong ya kau nyonya bisa setan juga nih.